Ibadah minggu kita pada pagi hari ini kita mulai. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu Quasi-Modogeniti ini, terimalah salam kami. Selamat hari Minggu. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita puji dan agungkan namanya. Kita bernyanyi dari nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 214 ayat 1. Datang
adalah hukum Tuhan, hukum pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 178 ayat 2 dan bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, dengan demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 190 ayat 2.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari nomor 467 ayat 1 dan berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Titing Minggu 10 April 2020. Guarnai Minggu tasadarion ima Minggu kuasimono geniti. Songon poso-poso naik baru tubuh. Topik mauas dotodikku tu dewata. Nomor sada ruas namoding. Selasa 10 April 2020. Nunga jumolo marujungolo inata rotua boru Tambunan. Tutu usia 50 tahun sian wilayah Opat. Di hari Rabu tanggal 5 April 2020 di Pataru do tu perbedan TPU Tegal Alur. Uria pasahaton dohot marhabok ni roha tu keluarga na tininggal honna. Nomor 2 baksos sembako gelombang kedua. Nunga mardalan be baksos gelombang kedua na pinatupani tim tangga bencana HBKBP Kebun Jeruk
di hari Sabtu tanggal 10 April 2020 di gedung Sekolah Minggu lantai 1. Na sinalurhon turuas ni huriatta na berdampak COVID 10 sia ima hurang lebih 110 keluarga sian 10 wilayah. Na niuluhon ni amang pendeta Midian KH Sirait MTH Preses Distrik 8 HKBP Jakarta do Sude Panitia HKBP Kebun Jeruk. Nomor 3, rekening tanggap bencana HKBP Kebun Jeruk. Nunga dibuka tim tanggap darurat B buku rekening tanggap bencana HKBP Kebun Jeruk. Bank Mandiri nomor rekening Sada 20 00 onom pitu walu 000005 atas nama tanggap bencana HKBP Kebun Jeruk. Nomor 4, soso laho marsiurupan marhite titingon di pasahat matuhita saluhukna nahina holongan asa anggiat ukap rohata laho marsiurupan tu akaruas ni huriata doho masyarakat na mengalami kesulitan ekonomi dampak COVID-10 sia. Tapasaha ma pangurupioni marhite na pasahatot tu situa wilayah nabe. Manang langsung pasahaton marhite rekening tangga bencana ni huriata. Kita bernyanyi dari nomor 711 ayat 1. Sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kami bacakan di dalam nama Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?
mereka yang memiliki rumah mewah, dan banyak hal yang orang lain pikirkan tentang kebahagiaan itu. Namun di saat ini, keadaan yang kita alami di tengah-tengah dunia saat ini, di mana terjadi social distancing karena efek pandemi virus COVID-19, semua orang diminta tinggal di rumah saja. Banyak orang yang menggerutu, banyak orang yang sudah merasakan kebosanan, banyak orang yang sudah tidak nyaman lagi seharian, bahkan berminggu, bahkan sudah mungkin hampir berbulan kita di rumah saja. Kita tidak nyaman, kita bosan, sehingga ada gurauan dari beberapa orang berkata, di kalangan orang Batak biasanya pesta 3M, tapi saat ini disebut 4M. Mangan, minum, modok, ujungna olo gabe marbadi. Saudara-saudara kita bernyanyi bersama, markor dungi masih jalangan rap marsaur di tonga-tonga ni joroon. Tetapi karena situasi pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Walau tak ada orang-orang di sekeliling kita mungkin yang berkata, "Hai orang-orang Kristen, di manakah Yesusmu itu? Apakah dia tidak bisa meluputkanmu dari persoalan pandemi virus corona ini?" Tetapi mungkin saja kalau kita mengingat khotbah pendeta Waru'u hari Rabu yang lalu, dia berkata di media sosial, sudah banyak orang berkata sekarang sesama orang Kristen di dok bohado naso manatap do debatatu sitaonon ni portibion bohado tutu naso martinangi do debatadi hoi hoi ni halak na porsea naso martinangi do debatadi soarata. Karena keadaan yang semakin menghimpit dan membuat kehidupan banyak orang semakin terpuruk, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Hal itu bisa saja terucap dari kita pribadi lepas pribadi. Alai marhite jamitaon amangi nang dohot sude ruas lihuria hamuna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tung apala narikot situtui daopta uas sihol dohot persitutuon nina porseaido marsaor dohot debata. Bagaimana kerinduan setiap orang yang percaya bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Jalaido napinatol has nibar pesalmen makirimi bana di jalan keluar yang akan Tuhan berikan dalam kehidupannya. Jalan keluar masa Jepang di muluna asaboi bana muse marsaor di joro ni debata na adong di Jerusalem. Saudaraku yang terkasih, kesesakan jiwa bukan hal yang baru bagi kita. Setiap manusia, setiap pribadi, dari anak kecil, remaja, naposo, orang tua, bahkan yang sudah lansia sekalipun, mereka pasti menemui hal itu sepanjang perjalanan hidupnya. Sekuat apapun kita, masalah itu pasti ada. Itu sebabnya kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan ketika persoalan hidup itu mendera, ketika masalah itu ada, ketika masalah dan tantangan itu kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Ucapan Daud, ucapan pemazmur dalam khotbah kita saat ini menunjukkan persoalan yang begitu berat dihadapinya, kesesakan, kegundah gulanaan yang dialaminya.
Tetapi ketika persoalan, ketika derita, ketika hatinya mengalami kegundah-gulanaan, dia memberikan perintah bagi jiwanya, berharaplah kepada Allah. Saat badai hidup datang menerpa, berharaplah kepada Allah. Ingatlah bahwa setiap waktu dalam hidupmu adalah bagian karya Allah yang layak disyukuri. Karena hanya orang yang menemukan kehausan akan hadirat Tuhan, merekalah yang mengalami kepenuhan dan kelimpahan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, pemazmur mengingatkan kita supaya kita mengendalikan jiwa kita, supaya kita mampu mengendalikan perasaan kita ketika kita mengalami kondisi yang tertekan, ketika kita mengalami rasa gelisah, ketika hidup kita mengalami persoalan-persoalan. Jangan pernah dan jangan sekali-kali melupakan Tuhan, tetapi berpegang, bersandar hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mencintai kita, Tuhan begitu peduli kepada kita. Jika kita bersandar hanya kepadanya, Yesus akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap persoalan itu. Nang petung borat si taonon ni para pesalmen, aledang madabu ibana tu bagasan padiliat, dang madabu ibana tu bagasan parungutungutan, alai justru manoktong ibana marpakirimo, didok ibana nakining, dihaposi ibana debata. Dia justru berkata, berharaplah kepada Allah, hai jiwaku. Nang peragam akka parukilon nang parsorion natadu piamanginang, nang peranuaing hita marukil, alanyakka sitaonon namasa di tonga-tonga ni portidion, bahkan alanyakka parsahiton, adong dohita napeak di tonga ni bagas tabi, adong napeak di rumah sakit. Bahkan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang yang telah dia cintai. Dohot domuse dohot akka ekonomi nalam maol, alai di bagasan turpuk jami taon di paingot kita. Haposima debata, posma roham, posma rohatta, tarpatu pada batado na duminggan di tonga-tonga ningolutta. Tarpatu pada batado akan naumuli molo manoktok kita marhaposan marsigatung holan tuibana. Songonido nang dihita di bagasan partikian nauliono manginang di situasi nabui mabai kita mabiar jala hata hutan, di mana keterbatasan ini mampu membuat kita semakin takut, tercengkeram, bahkan mungkin merasa keterpurukan secara ekonomi. Dada holan pamatang nahacit alai nungolo sipata dohot pikiran. Jiwa kita merasa terbeban berat, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan, terlebih-lebih meneguhkan hati kita. Bagaimanapun beratnya kehidupan ini, bagaimanapun sulitnya persoalan yang kita hadapi, tetapi percayalah akan kuasa Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan sukacita bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, melalui ibadah kita saat ini di Minggu Quasimodo Geniti, songon poso-poso naik baru tubuh, orang-orang yang telah diperbaharui, dilahirkan secara rohani, dilahirkan secara iman, dia berubah, diperbaharui, semakin teguh berpengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan, kabar sukacita hari ini mengingatkan kita
menyampaikan 3 hal agar kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Yang pertama, pemazmur mau berkata, berharaplah pada Tuhan. Makarikoton parsaoran dohot Tuhani. Taingot do padohan ni Martin Luther. Nafas orang Kristen adalah berdoa. Jangan pernah jenuh berdoa dan memohon kepada Tuhan. Marilah kita bertekun dalam doa. Marilah kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, Tuhan Yesus akan melepaskan, Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan atas setiap kemelut persoalan hidup kita. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan bagi kita. Kedua, teruslah mengucap syukur. Manoktong mahita madok mauliate. Ketika keadaan, ketika situasi, ketika pergumulan, ketika perjalanan kehidupan ini semakin kita tidak mampu pahami, semakin kita tidak mengerti, di mana berita bisa membuat kita menjadi orang-orang yang semakin takut, di mana berita yang setiap saat berubah, di mana berita mungkin saja bisa simpang siur kita dengarkan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mari mata kita terfokus hanya kepada Tuhan, mata kita hanya memandang Tuhan. Jangan biarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, bahkan protes kepada Tuhan. Jangan katakan, tidakkah Yesus mendengar seruan kita? Tidakkah Yesus mendengar setiap permohonan kita? Akan tetapi percayalah, ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, maka Tuhan akan menolong kita. Dalam Injil Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Molo martangiak ko di bagasan hapor seomu mangido tu debata. Molo martangiak ko amangi nang di tongan di bagasmu dohot yanak komu. Molo martangiak kita mangido tu debata di bagasan hapor seaon. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, percayalah, mujizat itu masih ada. Yakinkan dirimu dan percaya bahwa persoalan, pergumulan, setiap hal yang ada di dunia yang terjadi saat ini, itu adalah cara Tuhan untuk melakukan, untuk menunjukkan mujizatnya masih nyata di tengah-tengah dunia ini. Molo masa pihak kana masaud di tonga-tonga ni portibion porsea mahita. Itu adalah cara Tuhan mau menunjukkan betapa besar kuasanya yang mampu melepaskan dunia ini. Mujizat itu akan nyata di tengah-tengah hidup kita. Karena itu mengapa kita harus tertekan? Mengapa jiwa kita harus gundah gulana? Akan tetapi percayalah akan firman Tuhan, percayalah akan janji Tuhan bahwa Yesus akan melakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah persoalan kehidupan kita. Jika demikian saudaraku, apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus mampu berkata, Engkaulah Yesus tempat perlindunganku. Engkaulah Yesus gunung batuku. Karena bersama Yesus kita akan dipenuhi sukacita. Asa di pardanganan di ngulut tabi naeng toktong hibul hitamar soba tu debata.
Ai Yesus Kristus dona voi paluaho kita. Tidak ada satupun yang mampu melepaskan kita dari setiap persoalan hidup ini kecuali Yesus, Putra Allah. Di luar Allah tidak ada yang sanggup menolong kita. Hamu manami nanami hinaulungan di bagasan Kristus Yesus. Mengapa kita harus dan hanya bergantung kepada Yesus? Ranung nga sudah hita manoton YouTube nadong di gereja taon titik mar saksofon padita abet nego si rait kwede hojo saotik referen nai sonang do di pasonang toktong rohakon. Ketika kita hidup bersama Yesus, molo mangolu ho di bagasan Tuhani, molo marsigatu koholan tu Yesus, molo hibul di pasahat tongolum holan tu Yesus, porsea maho amang, porsea maho inang, porsea manaposo bulung, porsea remaja dohot sikola minggu, sonang dongolum. Kita akan diberikan sukacita, marsonang-sonang dohita, molo mangolu holan di bagasan Yesusi. Tong marhite parsaorata di minggu sadarion, di minggu kuasi modogeniti, di jauhon manuaeng, di suarahon tuhita ganuk marsada-sada asa manoktong porsea tu Tuhan Yesus jala hibul pasahat dirim holan tu ibana porsea maho sai urupan ni debatado ho di saluhut gulmit. Amin martangi yang maida. Puji syukur terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu yang luar biasa yang kami nikmati, yang kami boleh terima di hari yang indah ini, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan jasmani, terlebih kesehatan rohani. Kami bersekutu di tengah-tengah rumah kami masing-masing, memuji memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersama di tengah-tengah keluarga, mendengarkan firman-Mu yang telah bergema di tengah-tengah persekutuan kami, yang mengingatkan kami agar senantiasa kami hidup bergantung hanya kepada-Mu, agar kiranya kami tidak pernah bosan untuk berdoa, tetapi kami senantiasa bersyukur dan berharap akan kasih-Mu. Dan kami diingatkan agar senantiasa yakin dan percaya bahwa mujizat itu masih nyata. Berkati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami masing-masing, sehingga setiap pribadi yang mendengar firman-Mu saat ini, mereka bukan pendengar-pendengar yang setia akan firman-Mu, tetapi biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia di tengah-tengah kehidupannya, agar melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tidak ada yang mampu meluputkan kami dari persoalan hidup ini. Tidak ada yang mampu meluputkan dunia ini dari pergumulannya. Tetapi Yesus Sang Putra Allah, Dialah satu-satunya Tuhan yang akan melepaskan dunia ini dari setiap pergumulannya, dunia ini dari setiap pandemi virus corona. Bangsa kami akan diluputkan dan diberikan sukacita. Berkati pemerintah kami, presiden dan wakil presiden dan jajarannya, pemerintah tingkat RT, RW, lurah, gubernur, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka lebih berhikmat untuk melakukan tugasnya di tengah-tengah negeri ini. Berkati para polisi keamanan yang menjaga keamanan negara kami ini. Berkati para tim medis, perawat,
dan dokter sebagai garda terdepan yang akan memutus mata rantai penyebaran pandemi virus corona ini. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan jasmani, berikan mereka hikmat, jaga mereka, urapi mereka sehingga mereka tetap kuat dan diberikan kemampuan untuk menyelesaikan, melakukan tugas yang begitu mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati semua anggota jemaat-Mu HKBP dimanapun mereka berada, secara khusus jemaat-Mu HKBP Kebun Jeruk ini. Berkati mereka Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, orang tua, begitu juga yang lansia. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati mereka agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Berkati para hamba-Mu, para situa, berikan mereka hikmat dalam melakukan tugas panggilannya. Berkati para hamba-Mu pendeta, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Berkatilah pucuk pimpinan gereja HKBP, pengurus sekjen, kepala departemen, kepala biro, preses, dan para pendeta resort dimanapun mereka melayani berada saat ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi mereka supaya melalui pelayanan para hamba-Mu nama-Mu semakin dipermuliakan. Anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, biarlah tangan kuasa Tuhan yang menjamah tubuh mereka sehingga setiap penyakit yang hinggap di tubuhnya hilang tanpa mereka sadari, sehingga mereka senantiasa dipenuhi sukacita. Pasu-pasu ali Tuhan saluhutna ngulu nami akayana kon nami homa nama masu nasida. Pasu-pasu tim multimedia ni huriam HKBP Kebun Jerukon na mangalihon gugu pikiran lahom akubasi parmingguon nami sailam tabay madina sida bisuk dohot gugu asa margugu na sida mangulahon ulahoni hobartu parsurom asa marhite ngulu na sida lamar sangap marmulia maho Tuhan. Pasu-pasu mahami Tuhan saluhut gulmit ni ngulu namion upagong gopok kami holan tutangan para siami sesa dosa pangalausion nami nahututuk kami manang nasa hututuk kami marhite hata pakuling marhite pamereng marhite pangulaon nami asa unang pangabati noni dia kapasu-pasu na ikon jalon nami do besiako mau liate madiho Tuhan sahat diho mangulu nami jala homa napuna hami alay digijang ni saluhut pangiduan elehelek nami unang malomo ni rohanami alay tungsakapmu mana tulus di saluhut pardalanan ninggulu nami. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat 1 dan 2 sambil kita menyerahkan persembahan kita. Di waktu manapun
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas marihita saluhutna.